Aktor Raffi Ahmad kembali menunjukkan sisi pedulinya terhadap sesama rekan artis. Tak hanya dikenal dermawan, ayah Rafathar dan Ryanza itu dikabarkan tengah bersiap menjenguk Ahmad Zony di Lapas Nusa Kambangan. Kunjungan tersebut bukan sekedar silaturahmi nih guys, melainkan bagian dari tugasnya sebagai utusan khusus Presiden untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi juga disebut akan didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebagai sosok yang pernah terjerat kasus narkoba, Raffi mengaku menyesalkan banyaknya selebriti yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Ia kembali mengingat pengalaman pahitnya saat pernah terjerumus dan mengajak publik untuk bersama-sama memerangi narkoba. Meski demikian, Raffi masih enggan membuka jadwal kapan ia akan bertolak menuju Nusa Kambangan. BNN untuk Pak Suyudi, untuk Pak Kapolres juga, memang narkoba ini harus kita perangi bersama-sama. Ini masuk ke berbagai macam kalangan, masuk ke berbagai macam usia. Justru saya tadi membagikan pengalaman pahit saya dulu, karena ketidaktahuan saya, apalagi sekarang ini bentuknya narkoba itu udah aneh-aneh. Udah ada yang berbentuk vape, udah ada yang berbentuk air, dan bisa masuknya bukan permen. Bukan cuma masuk ke diskotik atau ke kafe-kafe aja, tapi udah masuk sampai ke sekolahan, ke desa-desa, sampai ke anak SD aja. Bayangin anak SD dicobain kasih permen. Segitu jahatnya, dan itu bisa merusak mental dan merusak mental anak-anak kita. Dan itu saya tadi ceritain sesuai dengan pengalaman saya. Nah ini mungkin kalau teori nggak pinter, tapi saya selalu bercerita tentang pengalaman saya. Dan saya juga menghimbau untuk para generasi muda semuanya, kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Kalian itu keren karena prestasi. Jangan nanti ada yang dicobain ini, lu nggak keren, lu nggak asik. Hati-hati, karena kalau Pak Kepala BNN sudah menghimbau sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketagihan. Nanti otaknya rusak, nanti memble, nanti lupa-lupa, nanti matanya merah. Cuma 3 ujung-ujungnya itu, ditangkep, ya rehabilitasi. Kalau nggak kapok-kapok, ya pasti ujungnya mati. Apalagi gitu. Jadi dan juga Pak Presiden Prabowo sangat mengharapkan, makanya saya sangat mengapresiasi Kepala BNN beserta Bison, beserta seluruh aparat kepolisian, jajaran seluruh lembaga yang memang sama-sama kita memerangi narkoba, karena generasi muda kita harus kita selamatkan, karena generasi muda kita adalah calon penerus kita. Dan Pak Prabowo sendiri, Pak Presiden menghimbau kalau narkoba itu terutama untuk para bandar dan pengedarnya itu nggak ada ampun. Justru korbannya kita harus segera cegah, kita selamatkan mereka. Saya juga menghimbau ke adik-adik, kalau ada yang tahu temennya make, kasih tahu ke keluarganya, kasih tahu ke orang terdekatnya, biar cepat diselamatkan, biar mereka tidak terlalu jauh. Itu aja. Jadi untuk generasi muda semuanya jauhi narkoba, nggak ada keren-kerennya pakai narkoba. Ini lagi ramai juga. Kalangan artis mungkin ada koordinasi sama BNN gitu untuk mungkin mencari pencegahan supaya artis juga artis juga nggak terjerat narkoba. Semuanya, semua kalangan. Jadi bukan cuma artis saja, semua kalangan. Nggak ada ampun, kalau narkoba itu nggak ada ampun, dan semuanya sama bisa masuk kemana aja. Kalau yang kena juga konsekuensinya sama. Pak, peran BNN bagaimana? Saya tambahkan, jadi gini, dengan Arab itu disebut kita, ya, BNN Republik Indonesia, kita tidak memandang status siapapun, ya. Kalau dia menjadi bandar, dia menjadi pengedar, pasti kita tangkap. Ya. Begitu juga dia pengguna, semua kalangan pasti kita akan selamatkan. Kita hantar mereka, kita bawa mereka untuk berobat ke rehabilitasi. Jadi seperti itu. Kalau bandar kita proses, ya, kita hukum seberat-beratnya. Kalau pengguna, pecandu, kita obati. Sementara itu, Ahmad Zony telah menjalani sidang perdana atas dugaan peredaran narkoba di dalam lapas. Sidang digelar daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan, Ahmad terlihat dengan kepala pelontos dan mengeluhkan pengamanan super ketat di Nusa Kambangan. Lapas yang disebut punya penjaga alami seperti macan tutul, ular, hingga macan kumbang. Aktor dengan nama lengkap Muhammad Amar Akbar itu juga ditempatkan di one man cell atau satu sel khusus untuk satu narapidana. Ke Nusa Kambangan itu Ya kalau udah boleh pasti saya besuk, tapi kan ini belum boleh gitu, dan kita kan juga lagi mengajukan sidang offline, jadi biar Bang Amar nanti dan kawan-kawan di sini. Dok, apa yang membuat dokter tetap percaya nih sama Amar? Karena saya tahu kejadiannya sebenarnya gimana.
Oke? Ya. Jadi Kalau tadi- kita langsung atau gimana? Iya, cerita langsung sama saya, ya. Kalau tadi kan ada rencana untuk menikah di bulan Ya, itu gini loh, jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Amar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, yang emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali. Oke? Dok, yang dilihat tadi kondisi Bang Amar sendiri seperti apa sih? Alhamdulillah sehat, aku tadi sempat lihat sehat kok gitu. Jadi ya lega lah, jadi bisa tahu kabarnya tadi dari persidangan ya, kita lihat sendiri juga alhamdulillah sehat. Cuman emang kurang setuju aja sih ke sidangnya di sana karena komunikasi jadi susah. Dan sama Om John aja tuh H-1 baru dihubungin loh dari pihak Nusa Kambangan. Jadi bagaimana mau persiapan sidang gitu loh, kalau dihubunginnya aja susah gitu. Terlihat fisiknya seperti apa untuk hari ini? Sehat kok, tadi aku ngeliatnya. Saya di sana juga Bang Amar juga bilang sama Om John diperlakukan dengan baik lah, makannya gitu kan, kesehatannya gitu. Cuman emang sepi aja karena kan one man one cell kan, jadi dia nggak ada temen. Terakhir komunikasi sebelum sidang kapan? Aku nggak ada komunikasi sama sekali, dari pas ke Nusa Kambangan tidak ada komunikasi lagi sama Bang Amar, baru tadi ya ikut komunikasi tadi di sidang. Oke? Oke ya. Oke ya. Seiring rencana kunjungan Raffi ke Nusa Kambangan, muncul rumor bahwa suami Nagita Slavina itu akan membantu Amar untuk mendapatkan kebebasannya. Benarkah Raffi akan kembali menunjukkan kemurahan hatinya demi membantu rekan seprofesinya yang sedang terpuruk? Sebelumnya, Raffi juga pernah membantu aktor senior Fahmi Bo yang tengah berjuang melawan stroke, diabetes, dan masalah jantung. Tak hanya menjenguk, Raffi membawa Fahmi ke rumah sakit dan menyatakan akan menanggung biaya pengobatannya serta membantu mencarikan pekerjaan setelah sembuh. Pada bulan Juni lalu, Chika Jessica juga mengungkapkan bahwa Raffi memberikan bantuan untuk biaya pengobatan ibunya yang menderita gagal ginjal dan stroke. Tak sampai di situ nih guys, Raffi juga diketahui membantu biaya persalinan putra kembar almarhum Mpok Alpa setahun lalu. Bahkan, belakangan ia juga dikabarkan akan menanggung biaya pendidikan anak-anak sang komedian yang telah meninggal pada bulan Agustus lalu karena kanker payudara. Masih belum ketelan gitu, rasanya tuh Mpok ini masih ada gitu untuk saya, tapi memang Mpok itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Wah selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya bengong pas kepikiran Mpok, harus ada teman saya juga buat bengong biar agak-agak ini. Mungkin untuk anaknya Kenapa? untuk cara menghiburnya sendiri. Oh kita kuatin kayak gitu, kakak udah ikhlas, mama di sana udah tenang. Kita juga suatu saat kita nih bakalan kita menunggu kematian. Kenapa? Nggak ada sesuatu tuh masa depan selain kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tinggal menunggu giliran. Jadi kita juga nanti di sana akan ketemu mama. Insya Allah ridho kita berkumpul nanti di sana. Gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Bilangin pelan-pelan. Jadi beda ada pengertian kan, namanya juga anak belia kan, belum terlalu dewasa kayak gitu. Dan anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya benar-benar diperhatiin gitu. Itu secara lisan berarti ya, Om? Iya, Pas di rumah sakit ya? Masih ada ini guys, bang, impian Kok gini, waktu saya umroh di 2021, dia tuh doa depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali sama keluarga dan anak-anak. Jadi waktu itu saya berdua aja tuh, kalau dia berdoa kayak gitu, niatnya dia tuh baik gitu. Jadi mau ajak anak-anaknya berangkat umroh bareng-bareng gitu sekeluarga gitu. Nah hal itu mau dilakuin, itu kan pokoknya lagi kurang sehat kan. Waktu itu kan si Rafa-Rafi ini kan belum bisa jalan, dia bilang kan lagi aja insya Allah kita ada rezeki Rafa-Rafi udah bisa jalan gitu, kita berangkat gitu. Yang penting kamu sehat gitu. Ya mudah-mudahan hal itu bisa saya lakuin gitu, niat baiknya kan. Dan juga kan Rafa-Rafi kan di Petong ini mau ulang tahun bulan September. Kalau kan tiap tahun kan Petong dirayain mau kecil-kecilan ya, doa-doa bareng apa. Bulan September si Rafa-Rafi kembali bulan Oktober. Jadi katanya si Petong sama kembar gabung aja gitu, gabung aja ulang tahunnya, kita jalan-jalan ke Anyer, ajak anak yatim
sewain bis, kata dia gitu. Sewain bis, ajak anak yatim tuh, kayak gitu. Kita sewain bis sama keluarga, saudara, ya kita berangkat ke air. Nanti kalau mama sehat, kita berangkat, bismillah, kata dia gitu. Itu sudah direncanakan ya? Iya. Udah direncanakan. Tapi nanti akan dilaksanakan tanpa Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, ada rezekinya, kita berangkat. Dengan sederet aksi kemanusiaannya, tak heran nih guys, nama Raffi Ahmad kerap disebut sebagai sosok dermawan di dunia hiburan tanah air. Lalu, apakah dalam kasus Ahmad Zoni ini, Raffi akan kembali turun tangan untuk membantu sahabatnya keluar dari kesulitan? Gimana menurut kalian? Yuk komen di bawah ini ya guys.